Terus diturunkan ayat ini, wa anzir, dan beri peringatan, gitu. Bihi dengan ayat Allah SWT, dengan Al-Quran yang Allah turunkan atau dengan agama Allah, gitu. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Siapa yang diberi peringatan ini? Orang-orang yang takut tatkala nanti dikumpulkan di hari kiamat, maksudnya dihadapkan kepada Tuhan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudara sekalian, rahimahullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kajian kita adalah kajian rutin dari kitab Tauhid. Sekarang bab yang ke-17, bab syafa'ah, bab syafa'ah. Langsung kita ikuti seperti biasa. Jadi sudah kita kenal bahwa kitab ini setelah menuliskan bab, langsung mengangkat ayat dan hadis. Setelah itu baru ditunjukkan pokok-pokok kandungan dari ayat dan hadis yang ada di atas. Ya. Nah, qaulullah ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa anzir bil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Wa anzir, dan berilah peringatan, alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, orang-orang yang takut tatkala mereka dikumpulkan dihadapkan kepada Tuhannya, maksudnya di hari kiamat. Beri peringatan, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', bahwa tidak ada selain Allah yang akan bisa melindungi, tidak ada selain Allah yang akan bisa memberi syafaat. Sebelum kita lanjutkan, ayat ini adalah teguran dan ancaman yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepada selain Allah. Keinginannya adalah selain Allah itu bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kaum yang pertama kali seperti ini adalah kaum di mana Allah SWT mengutus Nabi Nuh. Allah mengutus Nabi Nuh bahwa manusia waktu itu mendekatkan diri mereka kepada
berhala. Berhala itu asalnya adalah orang-orang yang soleh yang diagungkan. Nah, dan Mereka diyakini akan menyelamatkan diri mereka di sisi Allah. Dari kisah seperti ini yang diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran, gitu, difahami bahwa pada dasarnya mereka sendiri punya rasa takut apabila nanti tidak selamat, apabila di akhirat tidak selamat. Nah, jadi mereka punya rasa takut apabila di akhirat tidak selamat. Tatkala di akhirat dibangkitkan, dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah. Nah, kalau tidak selamat mereka takut. Nah, kepingin selamat, datang kepada orang soleh yang sudah mati, dianggap sebagai wali. Nah, mendekatkan diri kepadanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dirinya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Nah, terus diturunkan ayat ini, wa anzir, dan beri peringatan, gitu. Bihi dengan ayat Allah SWT, dengan Al-Quran yang Allah turunkan atau dengan agama Allah, gitu. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Siapa yang diberi peringatan ini? Orang-orang yang takut tatkala nanti dikumpulkan di hari kiamat, maksudnya dihadapkan kepada Tuhan mereka. Diberi peringatan apa? Laisa lahum min dunihi waliyun. Selain Allah tidak ada yang akan bisa memberi perlindungan nanti di hari kiamat. Wala syafi'un, selain Allah tidak ada yang bisa memberi syafaat. Nah ini, dan yang dimaksud dengan tidak ada selain Allah yang bisa memberi syafaat di sini, kenapa? Karena mereka di dunia ini menyekutukan Allah, beribadah menghadap kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, berharap terhindar dari madharat, berharap terhindar dari madharat kepada selain Allah. Dan itu adalah kesyirikan. Nah, yang dimaksud nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang di dunia ini menyekutukan Allah atau beribadah kepada selain Allah. Nah ini. Wa qauluhu, dan firman Allah SWT, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa seluruh syafaat itu hanya milik Allah. Seluruh syafaat itu hanya milik Allah. Karena itu apabila kepingin mendapatkan syafaat nanti di akhirat, maka mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya tidak bisa memberi. Yang tidak punya tidak bisa memberi. Kalau misalnya ada orang yang butuh uang, lalu minta uang kepada orang yang tidak punya uang, tidak akan bisa memberi. Nah itu. Nah, lalu manusia diberitahu bahwa syafaat itu semuanya adalah milik Allah. Karena itu kalau minta kepada selain Allah tidak akan dapat. Kenapa? Karena yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Nah Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah semua syafaat itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau syafaat itu milik Allah dan minta syafaat itu masuk dalam kategori ibadah, minta kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Nah, jadi dia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan, udah gitu yang dia lakukan itu adalah kesyirikan. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah istifham ingkari. Apa maksudnya? Pertanyaan tapi maksudnya adalah untuk mengingkari. Tidak akan ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali apabila dia diizini oleh Allah. Nah, jadi itu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya di sini bahwa semua malaikat, semua rasul, semua nabi, semua orang yang bertakwa, apalagi selain mereka, tidak akan ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah apabila dia tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di awal syafaat itu milik Allah. Kalau ada orang yang memberi syafaat di sisi Allah, tidak bisa kecuali apabila orang itu diizini oleh Allah. Nah, kita di awal ini kita ikuti dulu ayat-ayatnya gitu. Nah, berarti siapapun termasuk para malaikat, termasuk para rasul, termasuk para nabi tidak akan memberi syafaat sebelum mendapatkan izin. Apalagi yang bukan malaikat, yang bukan rasul, bukan nabi. Nah, itulah mereka orang-orang yang berharap keselamatan menghadap kepada orang soleh yang sudah mati, misalnya kaum yang di tengah-tengah mereka Allah mengutus Nabi Nuh. Nah, mereka di dalam berharap kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Mereka di dalam berharap terhindar dari kemadharatan di dunia maupun di akhirat, itu menghadap kepada Wat, Suwa, Ya'uq, Ya'uq dan Nasr. 5 ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. 5 ini adalah berhala, tapi berhala ini adalah gambar yang mana aslinya adalah orang soleh yang sudah meninggal. Orang soleh yang sudah meninggal. Nah, ketika berharap supaya di akhirat nanti selamat menghadap kepada mereka. Dan mereka faham, maksudnya kaum yang menghadap kepada kuburan orang yang soleh itu faham bahwa bukan mereka yang akan memberikan keselamatan, tapi mereka memohonkan keselamatan kepada Allah. Itu pemahaman mereka. Gitu. Nah, mereka minta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Minta apa? Minta agar mereka memohonkan keselamatan kepada Allah untuk mereka. Nah, itu. Tidak langsung berdoa mohon kepada Allah, tapi berdoanya, mintanya kepada orang soleh yang sudah meninggal. Minta apa? Minta agar mereka memohonkan keselamatan kepada Allah, minta agar mereka mohon kepada Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang menghadap ini. Nah, di sini dikatakan tidak akan ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah seperti itu kecuali apabila mendapatkan izin dari Allah. Nah, kalau mendapatkan izin dari Allah itu sudah pasti diberitakan di dalam syariatnya. Siapa yang diizini oleh Allah sehingga bisa minta kepadanya, kan gitu. Lah, kalau berseberangan dengan ayat yang Allah turunkan atau tidak ada penjelasan dari ayat yang telah Allah turunkan, berarti dari mana mengetahui bahwa dia diizini oleh Allah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Nah, dan yang tidak mendapatkan izin itu tidak akan ada. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang akan memberi syafaat di sisi Allah apabila dia tidak mendapatkan izin dari Allah? Nah, lalu ayat berikutnya ditunjukkan secara lengkap. Ayat berikutnya ini menunjukkan bahwa para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Para malaikat itu nanti akan memberi syafaat, punya hak untuk memberi syafaat, tetapi tidak bermanfaat kecuali dengan terpenuhi 2 hal. Apa itu? Mereka mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat. Nah, dan yang kedua, diberikan kepada
yang diridhoi oleh Allah untuk diberi. Diperhatikan ya. Jadi bukan manusia, tapi ini malaikat. Ini malaikat ya. Malaikat itu punya hak memberi syafaat. Meskipun punya hak memberi syafaat, tidak bermanfaat sebelum terpenuhi dua hal. Apa? Yang pertama, izin Allah turun. Yang kedua, setelah izin Allah turun, syafaat itu diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah untuk diberi. Orang yang diridhoi oleh Allah untuk diberi. Seandainya, dan itu tidak akan terjadi, tapi sekedar pemahaman, seandainya izin itu belum turun, izin untuk memberi syafaat itu belum turun, lalu malaikat itu memberi syafaat, maka tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena izinnya belum turun. Nah, ayatnya nanti maknanya seperti itu. Ya. Lagi, seandainya izin itu sudah turun, tapi diberikan kepada yang tidak boleh oleh Allah SWT untuk diberi. Kita ambil contoh di dalam kehidupan kita, gitu ya. Misalnya, sekedar misal untuk pendekatan, kepala sekolah memberi izin kepada guru-guru untuk apa? Untuk memberikan hadiah, tapi hadiah itu hanya diberikan kepada mereka yang berprestasi. Nah, boleh enggak hadiah ini diberikan oleh guru? Enggak boleh sebelum dapat izin. Ini hadiah untuk anak-anak yang berprestasi. Nanti yang akan membagikan adalah guru-guru, gitu ya. Tapi guru itu sebelum mendapatkan izin enggak boleh hadiah ini diberikan. Nah, yang kedua, meskipun sudah dapat izin juga enggak boleh diberikan kepada yang tidak berprestasi. Nah, gampangnya begitu. Ini untuk sekedar pendekatan makna. Dan syafaat di hari kiamat, para malaikat itu punya hak untuk memberi syafaat, tapi disebutkan oleh Allah tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya sebelum izin itu turun. Dan yang kedua, itu harus diberikan kepada yang diridhoi oleh Allah. Apabila diberikan kepada yang tidak diridhoi oleh Allah, maka juga tidak ada artinya. Nah, kita baca dulu ayatnya. Nah, wa kam mim malakin fis samawati, berapa banyak jumlah para malaikat yang ada di langit. Berapa di sini itu bukan kam istifham dalam bahasa Arab, tapi kam khobariyah, artinya memberitahukan sangat banyak. Itu. Jadi ungkapannya pakai seolah-olah pakai kata pertanyaan, tapi maksudnya adalah sangat banyak. Itu. Sangat banyak para malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Syafaat mereka sama sekali tidak bermanfaat, sedikit pun tidak bermanfaat. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, mengandung makna bahwa mereka punya syafaat atau punya hak syafaat, gitu ya. Tapi syafaat mereka tidak bermanfaat. Kan bahasanya kan gini, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaat mereka, syai'an sedikit pun. Berarti mereka punya tapi tidak bermanfaat. Lah kenapa? Kelanjutannya, illa mim ba'di ayyadzanallah liman yasha'u wa yardha. Kecuali apabila Allah telah memberi izin dan diberikan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau sudah izin itu turun dan diberikan kepada yang diridhoi oleh Allah untuk diberi, baru syafaat para malaikat itu bermanfaat. Nah, itu.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dari hadis Rasulullah SAW satu ayat lagi ya. Wa qoulihi, dan firman Allah Taala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada kaummu, kepada umatmu, atau katakanlah wahai Rasul kepada umatmu, meskipun bukan Rasulullah. Ya. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Berdoalah, serulah gitu, kepada orang-orang yang kalian sangka selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apapun yang kalian inginkan gitu. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang kalian seru selain Allah itu sama sekali tidak punya hak apa-apa, tidak memiliki apa-apa sedikit pun baik di langit maupun di bumi. Apa maksudnya? Selain Allah, di hadapan Allah sama sekali tidak memiliki apapun, sekecil apapun di langit maupun di bumi. Kenapa? Semua di hadapan Allah semuanya adalah milik Allah. Dan nanti di akhirat Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki segala hal di hari pembalasan itu adalah Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki Yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai, tidak disebutkan objeknya gitu. Yaumiddin di hari pembalasan, maksudnya di hari kiamat. Nah, tidak disebutkan objeknya. Kenapa? Karena mencakup segala hal. Pemilik dan penguasa di hari kiamat adalah Allah. Pemilik apa? Penguasa apa? Segala hal. Yang penting pemilik dan penguasa hanya Allah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di hadapan Allah tidak memiliki apapun, sedikit pun, baik di langit maupun di bumi, di dunia dan termasuk juga di akhirat. Lah kalau di sini disebutkan langit dan bumi, apa pembahasannya di akhirat? Jawabannya, ya di akhirat juga ada langit, juga ada bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari tatkala Allah sudah mengganti bumi dengan bumi yang lain, mengganti langit dengan langit yang lain. Apa maksud dari ayat itu? Bahwa bumi dan langit yang di dunia ini nanti hancur pada hari kiamat, lalu Allah mengganti dengan bumi yang baru, dan Allah mengganti langit yang sudah hancur dengan langit yang baru. Nah, dan manusia dibangkitkan di bumi itu, dan matahari didekatkan tinggal 1 atau 2 mil, dan panasnya ditambah berlipat-lipat. Fakullun yu'raku biqadri khotoyahum, maka semua manusia mengucurkan keringat seukuran dengan dosa-dosanya. Keadaannya sangat dahsyat, dan yang berdoa kepada selain Allah, yang berharap syafaat dengan cara yang menyekutukan Allah SWT di dunia ini diserukan di sini. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ya. Katakanlah gitu. Berdoalah kepada orang-orang yang kalian sangka bisa memberikan kebaikan gitu. Sesungguhnya mereka sedikit pun tidak memiliki apa-apa di langit maupun di bumi. Bagaimana mungkin akan bisa memberikan keselamatan? Nah itu. Nah, ayat-ayat yang di atas itu diberikan penjelasan bahwa syafaat yang ditiadakan atau yang ditolak di dalam Al-Quran
Nah, itu adalah syafaat yang batil. Syafaat yang batil yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti apa? Seperti yang tadi kita sebutkan contohnya, yaitu orang yang berharap kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat kepada orang yang sudah meninggal. Kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah, itu. Nah, sebelum kita lanjutkan gitu, maka kita perlu memahami syafaat itu sendiri apa. Nah, jadi apa sih syafaat itu? Definisi syafaat di dalam Islam adalah su'alul khairi lil ghairi. Su'alul khairi lil ghairi. Itu definisi yang disebutkan oleh ulama yang paling gampang dan maknanya meskipun definisinya lain maknanya sama. Su'alul khairi lil ghairi. Permohonan kebaikan untuk yang lain. Maksudnya untuk yang lain itu bukan untuk yang minta. Jadi minta kebaikan tapi bukan untuk dirinya, minta kebaikan untuk yang lain. Itu disebut dengan syafaat. Yang meminta itu disebut yang memberi syafaat. Yang meminta kebaikan untuk diberikan kepada yang lain, ini namanya pemberi syafaat. Namanya memberi syafaat. Jadi syafaat adalah su'alul khairi lil khairi. Permintaan kebaikan untuk yang lain, bukan untuk yang minta. Itu. Jadi misal Rasulullah SAW mohon kepada Allah untuk orang lain. Nah, di hari kiamat yang seperti itu disebut dengan syafaat. Rasul memberi syafaat, maksudnya Rasul mohon kepada Allah agar orang itu diberikan kebaikan atau orang itu diselamatkan dari azab, agar orang itu dimasukkan surga atau orang itu diselamatkan dari neraka. Nah, Rasul mohon kepada Allah, itu namanya Rasul memberi syafaat. Adapun Rasul atau malaikat langsung memberikan pertolongan tidak bisa. Sesungguhnya di akhirat itu tidak ada yang bisa memberikan langsung, diberi ini tidak bisa. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat memberi syafaat. Apa maksudnya? Oh, itu masuk neraka terus dikeluarkan, atau belum masuk surga terus dimasukkan dalam surga. Enggak bisa. Malaikat melemparkan orang ke dalam neraka atau masukkan ke dalam surga, itu semuanya adalah dengan perintah Allah SWT. Nah, malaikat memberi syafaat, maksudnya malaikat ini mohon kepada Allah untuk siapa yang dimintakan kebaikan itu. Nah, su'alul khairi, permintaan kebaikan, lil khairi, untuk diberikan kepada yang lain. Itu disebut dengan syafaat. Nah, itu makna syafaat. Nah, para malaikat, para rasul, para nabi, orang yang mati syahid di hadapan Allah, betul-betul dia mati syahid, dan orang yang bertakwa kepada Allah SWT, orang soleh tertentu, itu nanti akan diberi hak oleh Allah SWT untuk memberi syafaat. Diberi hak untuk memberi syafaat maksudnya apa? Maksudnya diberi hak oleh Allah, diizini oleh Allah untuk mohon kepada Allah, minta kebaikan untuk yang lain. Misal ada yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid nanti akan diberi hak oleh Allah memberi syafaat. Maksudnya memberi syafaat apa? Dia langsung misalnya punya anak atau punya saudara terus enggak selamat langsung diselamatkan, enggak bisa. Di akhirat manusia atau makhluk tidak punya kemampuan seperti itu. Lah bisanya apa? Bisanya adalah mohon kepada Allah
ya Allah selamatkan dia, ya Allah itu keluarkan dia dari neraka, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, mohon kebaikan untuk yang lain itu disebut dengan syafaat. Di hari kiamat itu. Lah, syafaat itu pembahasan syafaat yang dibahas di dalam kitab Tauhid adalah syafaat di hari kiamat. Lah, bagaimana syafaat di dunia? Sama syafaat di dunia, gitu. Tapi pembahasannya bukan masalah tauhid. Syafaat di dunia juga kayak gitu. Jadi ketika ada wanita anak kabilah yang melakukan pencurian, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apabila saksinya sudah tegak, gitu, dan saksinya benar, maka yang mencuri akan dipotong tangan. Nah, lalu banyak orang-orang yang kepingin bagaimana supaya itu tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena itu anak ketua kabilah, nanti jadi aib. Nah itu, siapa yang berani berkata kepada Rasulullah SAW? Akhirnya sepakat kita minta kepada Zaid. Nah, Zaid dari kabilah mereka, karena Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah SAW. Gitu. Nah, agar Zaid berkata kepada Rasulullah, mohon gitu, bagaimana supaya itu mungkin dihukum dengan yang lain yang lebih ringan, atau dengan harta, atau dengan apa, supaya anak kabilah tadi itu tidak dipotong tangannya. Akhirnya Zaid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, yang berkaitan dengan anak kabilah yang mencuri ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah, wallahi law saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha." Apa kamu memberi syafaat untuk menghalang-halangi ditegakkannya hukum Allah? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa kamu memberi syafaat untuk menghalang-halangi ditegakkan hukum Allah SWT? Demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad, anak Rasulullah SAW, mencuri, akan aku potong tangannya. Yang kita ambil pelajaran adalah masalah ini syafaat, gitu ya. Apa syafaat tadi? Minta kebaikan untuk yang lain. Zaid tidak minta kepada Rasulullah untuk dirinya, tapi untuk yang lain. Nah, itu makna dari syafaat. Adapun yang dibahas di dalam kitab Tauhid, syafaat itu adalah nanti di akhirat. Nah, itu. Nah, syafaat apabila syafaat itu yang diharapkan oleh orang kafir atau orang musyrik atau orang yang beragama Islam tapi jalannya jalan kesyirikan, semuanya dibatalkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dengan dibatalkan dengan Al-Quran. Nah, diantaranya adalah ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Ayat yang tadi sudah kita baca, gitu. Bahwa seolah-olah itu tidak ada syafaat yang benar seandainya dari ayat-ayat tadi itu ada yang zahirnya menunjukkan kebenaran, hanya satu yang berkaitan dengan syafaatnya malaikat apabila terpenuhi syarat. Kan gitu ya. Kan di awal kan beri peringatan, sesungguhnya nanti di akhirat itu tidak ada pelindung, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, semua syafaat milik Allah. Semua syafaat milik Allah. Seolah-olah tidak ada makhluk satupun yang akan bisa memberi syafaat, gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga, siapa yang akan bisa memberi syafaat di sisi Allah apabila tidak mendapatkan izin dari Allah? Nah, itu sudah mulai, gitu ya. Oh, berarti apabila dapat izin bisa, kan, gitu ya. Kalau nggak dapat izin nggak akan bisa. Lalu yang keempat, malaikat itu punya hak memberi syafaat tapi tidak bermanfaat sedikit pun kecuali apabila izinnya turun dan
diberikan kepada yang diridhoi oleh Allah untuk diberi. Nah, itu. Nah, di sini tidak diangkat syafaat yang ditetapkan di dalam Quran dan Sunnah. Di sini yang diangkat di sini adalah syafaat yang ditolak, yang dibatalkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu syafaat orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka minta kepada orang yang sudah mati supaya nanti mereka menyelamatkan. Kenapa? Karena diyakini orang yang sudah mati ini adalah wali atau orang yang dekat di sisi Allah. Nah, minta kepada mereka, datang kepada mereka supaya nanti mereka menyelamatkan di sisi Allah SWT. Dan itu kesyirikan. Itu. Kenapa? Karena berdoa atau minta yang tidak kasat itu adalah ibadah, gitu. Dan ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Misalnya begini, kita minta pahala, kita minta dihindarkan dari madharat. Madharat apa? Enggak tahu madharat yang akan datang ada madharat apa, kita berharap atau kita minta supaya dihindarkan dari madharat. Yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau minta kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Minta kepada selain Allah boleh, itu minta yang zahir, minta uang. Nah, iya. Anak kepada bapaknya minta uang, minta dibelikan ini, minta dibantu ini. Nah, itu yang zahir-zahiri itu dituntunkan atau diajarkan di dalam agama ini. Adapun minta yang tidak zahir itu masuk di dalam bab ibadah. Berharap sesuatu yang tidak zahir itu masuk di dalam bab ibadah. Kalau berharap kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Berharap supaya nanti di akhirat dia mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya, itu namanya berharap syafaat. Berharapnya kepada siapa? Kepada selain Allah. Nah, berharap kepada selain Allah dalam bab ini itu adalah ibadah kepada selain Allah. Nah, itu yang dibatalkan. Kembali bahwa kita telah faham makna syafaat adalah su'alul khairi lil ghair, minta kebaikan untuk yang lain. Itu. Dan syafaat di hari kiamat, syafaat orang yang dia inginkan oleh orang-orang kafir, yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, dan yang dilakukan oleh orang Islam tetapi jalannya seperti jalan orang kafir dan orang musyrik, semua itu dibatalkan oleh Al-Quran dan tidak ada yang benar. Gitu. Qala Abul Abbas berkata, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Ditiadakan oleh Allah SWT semua syafaat yang berkaitan dengan orang-orang musyrik. Fanafa ayyakuna li ghairihi malakun aw qistun minhu, milkun aw qistun minhu. Maka selain Allah dinyatakan tidak ada yang punya apapun sedikit pun. Gitu. Au yakunu aunan lillah. Tidak ada selain Allah yang akan bersama-sama atau menolong apa yang akan diperbuat oleh Allah. Gitu. Walam yabqa illa syafa'ah. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Gitu. Tidak ada yang akan bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan karena semua adalah milik Allah dan selain Allah tidak memiliki apapun. Nah, maka tinggallah urusan syafaat. Bagaimana? Gitu. Yaitu memohonkan kebaikan kepada Allah untuk yang lain. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Lalu dijelaskan oleh Allah tidak akan ada yang bermanfaat, gitu, kecuali apabila telah mendapat izin dari Allah SWT. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan yang diizini oleh Allah untuk memberi syafaat pun la yashfa'una,
mereka tidak akan memberi syafaat illa liman irtadha, kecuali untuk orang-orang yang diridhoi. Maksudnya begini. Tadi kan para malaikat, ayat tentang malaikat tadi kan ini. Wa kam mim malakin fis samawati. Berapa banyak para malaikat yang ada di langit? Maksudnya jumlahnya sangat banyak. La tughni syafa'atuhum. Tidak bermanfaat syafaat mereka illa gitu, kecuali gitu, apabila Allah telah memberikan izin gitu. Illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah memberi izin liman yasha'u wa yardha. Nah, sekarang apa mungkin para malaikat itu akan memberi syafaat sebelum izin Allah turun, sehingga syafaat itu tidak bermanfaat? Tidak mungkin. Para malaikat, para rasul, para nabi, orang yang mati syahid, orang yang bertakwa, tidak mungkin akan memberi syafaat kecuali apabila izinnya telah turun. Itu satu. Tatkala izinnya sudah turun, mereka juga tidak akan memberi syafaat untuk yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, nanti ada hadis siapa yang diridhoi oleh Allah untuk diberi, itu orang yang mati dalam keadaan beriman yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang boleh diberi syafaat. Nah, fahadhihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafahal Qur'an. Syafaat-syafaat yang diharapkan oleh orang-orang musyrik, yang disangka oleh orang-orang musyrik bahwa yang mereka mintai akan mereka dapatkan, di sini dinafikan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Gitu. Wa akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih fayahmaduhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah syafaat pertama kali, ya. Membahas tentang syafaat pertama kali. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW tidak memberi syafaat sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tusyaffa. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah apa yang kamu minta akan diberi, berilah syafaat, syafaatmu dikabulkan. Nah, ini hanya disebutkan penggalannya. Awalnya kisah ini atau penggalan hadis ini adalah tatkala manusia dikumpulkan di mahsyar dan keadaannya sangat luar biasa, tidak ada lagi yang punya kekuatan dan kemampuan menghadapi keadaan ini. Dan salah satu hadis Rasulullah tadi sudah kita sebutkan, gitu. Setelah manusia dibangkitkan semuanya, tsumma yuhsyarun nas, gitu. Lalu manusia dikumpulkan jadi satu. Wa tudnus syams, dan matahari didekatkan. Qadromilin au milain, dekatnya tinggal 1 atau 2 mil. Wa tuzatu harruhu kadza wa kadza, dan panasnya dibandingkan dengan panas matahari di dunia ini dilipatkan berlipat-lipat. Nanti kalau ada yang bertanya, loh matahari kan sudah hancur, maka pemahamannya sebagaimana bumi dan langit. Allah berfirman dalam Al-Quran, pada hari tatkala Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, begitu juga langit-langit telah diganti oleh Allah. Nah, berarti itu. Terus ada ayat di hari kiamat matahari hancur. Lah sekarang kok ada matahari lagi? Ya berarti matahari sudah Allah ganti dengan matahari yang lain itu. Nah, manusia dikumpulkan
Jadi satu setelah dibangkitkan, lalu matahari itu didekatkan tinggal 1 atau 2 mil dan panasnya dilipat gandakan, semua manusia mengucurkan keringat seukuran dengan dosanya. Dan hadis itu panjang ya. Ada yang kebanjiran oleh keringatnya setinggi mata kakinya. Terus hadis itu terus sampai ada yang selutut, ada yang pusarnya, ada yang sedadanya, ada yang semulutnya, dan ada yang tenggelam, merasakan tenggelam oleh keringatnya. Banjir keringat sampai terasa tenggelam oleh keringatnya. Nah itu diantara keadaan nanti di hari kiamat. Ini belum masalah neraka, ini belum qadha. Nah lalu diantara keadaannya semua manusia sudah tidak ada yang tahan. Lalu semua manusia menghadap kepada Bapak manusia, yaitu kepada Adam alaihissalam. Gitu. Kenapa menghadap kepada Adam? Nah, minta syafaat. Apa maksudnya minta syafaat? Mohon kepada Adam alaihissalam sebagai bapak semua manusia agar menghadap kepada Allah, supaya minta kepada Allah untuk kebaikan mereka. Nah ini minta syafaat. Ternyata Adam alaihissalam uzur. Nah uzur dan tidak minta syafaat. Nah tadi disebutkan bahwa para malaikat, para nabi tidak langsung memberi syafaat, gitu. Tidak langsung memberi syafaat. Kenapa? Karena izin belum turun. Nah syafaat Adam alaihissalam uzur, lalu menyarankan agar datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu dijelaskan karena Nuh adalah Rasul Allah pertama. Semua manusia menghadap kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, agar minta kepada Nabi Nuh agar Nabi Nuh menghadap kepada Allah, mohon kebaikan untuk mereka. Nabi Nuh alaihi salam uzur dan menyebutkan, Adam alaihissalam menyebutkan alasannya, Nabi Nuh alaihissalam juga menyebutkan alasannya, dan Nabi Nuh menyarankan agar menghadap kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia adalah kekasih Allah. Setelah itu semua menghadap kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam juga uzur dan juga menyebutkan alasannya dan menyarankan kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah kalimullah, yang dijuluki Rasul yang langsung berbicara kepada Allah. Itu. Akhirnya semua manusia menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ternyata Nabi Musa alaihissalam juga uzur dan menyarankan kepada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya semua menghadap kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa juga uzur, dan Nabi Isa juga menyarankan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Nah setelah itu semua manusia menghadap kepada Rasulullah SAW dan mohon agar Rasulullah menghadap kepada Allah untuk minta kebaikan untuk umat ini, untuk umat semua manusia, untuk semua manusia itu. Dan Rasulullah tidak langsung minta kepada Allah. Rasulullah SAW tidak langsung minta kepada Allah. Tadi disebutkan gitu. Dan Rasulullah SAW tidak langsung minta kepada Allah, tapi Rasulullah SAW sujud, ya, menjatuhkan badannya sujud, fayasjudu li rabbihi wa yahmadu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, la yabda'u bisyafa'ah, dan Rasulullah tidak memulai dengan mohon kepada Allah untuk umatnya, tidak memulai dengan syafaat, tapi memulai dengan sujud kepada Allah, lalu memuji Allah sampai akhirnya izin Allah turun. Izin Allah turun. Apa izin Allah di sini? Yaitu akhirnya Allah SWT berfirman, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu dari sujud, wasal tu'ta, mintalah permintaanmu akan diberi, washfa' tu syafa', dan mintalah syafaatmu dikabulkan. Baru Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar Allah mempercepat qadha kepada
memutuskan perkaranya kepada manusia ini. Kenapa? Manusia sudah tidak ada yang tahan dalam keadaan ini. Nah, yang diambil pelajaran di sini gitu, bahwa gitu, pertama kali syafaat itu pun menunggu izin dari Allah semuanya. Sebelum mendapatkan izin uzur semuanya, Rasulullah SAW yang berhak di dalam hal ini pun tidak langsung mohon kepada Allah, tapi menunggu izin dari Allah. Nah, itu faedah yang diambil gitu ya. Nah, Waqala lahu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di sini, bertanya kepada Rasulullah SAW, berkata kepada Rasulullah SAW, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapa orang yang beruntung, siapa orang yang berbahagia dengan syafaatmu ini wahai Rasulullah SAW. Nah, tadi kan Rasulullah SAW mohon agar Allah SWT segera memutuskan perkaranya kepada semua manusia yang tidak tahan ini. Siapa yang bahagia dengan syafaat ini wahai Rasulullah? Nah, ini qala Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT, dan hatinya betul-betul ikhlas. Dan ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan digabung dengan dalil-dalil yang lain. Maksudnya apa? Dia mengikrarkan la ilaha illallah berarti dia bertauhid, hatinya betul-betul ikhlas, berarti di dalam hatinya tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Nah, kenapa? Karena kesyirikan itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Apabila orang itu di dalam hatinya ada kesyirikan, berarti hatinya itu tidak ikhlas. Dan apabila syirik itu besar, maka la ilaha illallahnya sendiri itu batal. Nah, karena itu yang beruntung adalah orang yang bertauhid atau orang yang beriman dan bersih dari kesyirikan. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlasi biidznillah. Maka difahami juga syafaat itu hanya untuk orang-orang yang hatinya ikhlas, maksudnya hatinya bersih dari kesyirikan. Gitu. Nah, itu. Wala takunu liman asyraka billah, syafaat itu tidak ada untuk orang yang menyekutukan Allah. Syafaat itu tidak ada untuk orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana? Yang memberi syafaat nunggu izin. Setelah izin datang, gitu, syafaat hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka syafaat itulah yakunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak ada untuk orang yang menyekutukan Allah. Orang musyrik tidak akan mendapatkan izin untuk memberi dan tidak diizini untuk diberi. Nah, karena itu jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan, dan orang yang terjerumus di dalam kesyirikan dibawa mati, maka dia tidak akan punya harapan untuk mendapatkan kebaikan karena doanya orang lain. Dan di dunia, orang yang beriman tidak boleh berdoa kepada Allah untuk orang yang kafir, untuk orang yang musyrik. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi nabi, tidak boleh bagi orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang yang menyekutukan Allah meskipun dia itu kerabat. Meskipun dia itu kerabat. Ibrahim alaihi salatu wassalam awalnya berdoa untuk bapaknya, tapi akhirnya setelah nyata-nyata musyrik seperti itu, nah akhirnya berhenti. Rasulullah SAW izin kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya, tetapi dilarang oleh Allah SWT. Nah, dan Rasulullah SAW izin
mohon ampun untuk ibunya dilarang oleh Allah SWT. Lalu izin untuk ziarah dan diizinkan oleh Allah untuk diziarahi. Nah jadi kayak gitu ya. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Tidak boleh apa? Ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, memohonkan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabat. Nanti di akhirat itu syafaat. Apa syafaat? Mohon kepada Allah untuk yang lain. Nah, yang mohon sendiri nunggu izin, setelah izin turun tidak boleh mohon untuk orang yang menyekutukan Allah, mohon untuk orang kafir. Bolehnya mohon kebaikan untuk orang yang punya iman yang bersih dari kesyirikan. Itu. Fihi masail, di dalam bab ini ada masalah-masalah penting. Al-ula tafsirul ayat, pemahaman ayat yang tadi sudah kita baca ayat per ayat. Atsaniyah sifatus syafaatil manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat orang-orang musyrik. Syafaat yang dibatalkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah syafaat yang berkaitan dengan kesyirikan. Apa maksudnya? Yaitu di dunia ini berharap gitu kepada orang yang sudah mati, berharap kepada berhala, kepada selain Allah atau kepada yang tidak punya kemampuan apa-apa di akhirat gitu. Nah, dan yang punya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa kalau kita berharap syafaat di dunia ini adalah berharapnya kepada Allah. Ya Allah gitu. Jadikanlah saya termasuk orang yang mendapatkan syafaat gitu. Ya Allah, masukkanlah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah kalau gitu kan, itu adalah berdoa kepada Allah. Nah, ats-tsalitsah, yang ketiga, sifatus syafaatil mutsbitah. Itu sifat syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan yang jelas-jelas ada, yaitu syafaat yang pemberi syafaat sudah mendapatkan izin, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah untuk diberi. Seperti kandungan ayat tadi itu. Dan malaikat nanti akan memberi syafaat, dan para rasul semuanya nanti akan memberi syafaat, dan para nabi, dan orang yang mati syahid, dan orang yang bertakwa, dan orang soleh. Tapi tidak, kalau orang soleh itu tidak semua gitu ya. Tapi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak soleh apabila beriman, itulah yang diharapkan untuk mendapatkan syafaat. Bukan diizini untuk mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan dia sendiri butuh keselamatan kok. Gitu ya. Nah jadi itu. Nah, zikru syafaatil kubra, menyebut syafaat kubra. Syafaat kubra adalah yang Adam alaihissalam uzur, yang ulul azmi, yang 4 semuanya uzur, apalagi yang bukan ulul azmi. Nah, syafaat kubra hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya. Hanya Rasulullah SAW yang punya. Apa maksudnya? Yang nanti akan mohon kepada Allah untuk semua manusia. Nah, itu adalah syafaat kubra. Wahiyal maqamul mahmud, dan itu adalah makom yang terpuji. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang berhak kecuali Rasulullah. Tidak ada. Di hadapan semua manusia tidak ada yang bisa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-khamisah yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bisyafa'ati awwalan bal yasjud. Ya. Menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW tatkala semua manusia sudah menghadap kepadanya, tidak langsung mohon kepada Allah, tapi sujud dulu memuji Allah. Fa idza adzinallahu lahu, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberi izin kepada Rasulullah, syafa'a, baru Rasulullah memberi syafaat. Itu. As-sadisa min man as'adun nasi biha. Yang keenam, siapa orang yang beruntung, orang yang berbahagia mendapatkan syafaat ini, yaitu Rasulullah. Adapun orang yang kafir, orang yang musyrik,
dengan syafaat uzma ini justru lebih parah. Bagaimana lebih parah? Karena Rasulullah mohonnya adalah mohon agar Allah segera memutuskan perkara umat manusia. Lah, orang yang kafir tambah diputuskan, tambah dilemparkan ke dalam neraka, tambah parah. Nah, jadi ya gitu. Itu dari syafaat al-uzma, gitu ya. Yang ketujuh, annaha la takunu liman asyraka billah. Syafaat, maksudnya syafaat yang diinginkan, nah, tidak ada bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bayanu haqiqatiha, penjelasan tentang hakikat syafaat itu apa. Syafaat yang di hadapan orang yang tidak belajar. Syafaat itu apa? Syafaat ya pertolongan. Lah Rasulullah memberi syafaat, ya Rasulullah memberi pertolongan. Nanti jadinya salah paham. Ya. Hakikat syafaat itu apa? Hakikat syafaat itu adalah orang yang baik bisa mohon kepada Allah, apabila terpenuhi syarat pasti dikabulkan oleh Allah. Itu hakikat dari syafaat. Semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Orang yang baik apabila terpenuhi syarat bisa mohon kepada Allah kebaikan untuk yang lain, berarti menyelamatkan orang lain, tapi caranya adalah minta kepada Allah menyelamatkan orang lain apabila terpenuhi syarat. Itulah hakikat daripada syafaat. Adapun langsung memberi pertolongan, langsung menyelamatkan, tidak ada yang bisa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang kita baca, dan kalau ada yang mau ditanyakan monggo dipersilahkan. Ya. Nah. Coba diulang dengan pakai mic ya. Kurang jelas. Mohon diulang. Jadi di padang mahsyar yang mana manusia mengucurkan keringat sesuai dengan dosanya. Nah, terus Ya, jadi apakah mengucurkan keringat seukuran dengan dosa yang dilakukan oleh manusia, apakah dosa yang sudah diampuni itu juga berakibat mengucurkan dosa? Jadi misalnya di dunia ini Masya Allah awalnya dosanya banyak, tapi sudah betul-betul beristighfar dan bertaubat dan diampuni oleh Allah. Hanya saja kita tidak tahu sudah diampuni apa belum. Ya, karena itu kita tidak boleh punya pemahaman alhamdulillah dosa kita sudah diampuni. Itu adalah tipuan setan. Ya, sebagaimana penjelasan Imam Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lain. Ya. Nah, intinya bahwa orang itu tidak boleh merasa alhamdulillah saya sudah diampuni. Itu tidak boleh. Yang punya hati kayak gitu itu adalah sudah tertipu oleh setan. Kita kembali. Apabila dosa itu sudah diampuni sebelum dia meninggal atau sebelum hari kiamat, apakah nanti di akhirat di mahsyar tadi itu juga tetap mengucurkan keringat dari dosa yang telah diampuni? Jawabannya enggak. Kalau dosanya sudah diampuni, maka sudah tidak menjadi sebab dia mengucurkan keringat. Kenapa begitu? Karena ada dalil apabila di kuburnya sudah mendapatkan nikmat, maka berikutnya akan lebih mudah. Kalau di kuburnya itu sudah nikmat kubur, bukan azab kubur, ya, maka berikutnya itu akan mudah seperti itu.
Nah, dan di dalam bab iman kepada azab kubur dan pembahasannya, iman kepada azab kubur dan nikmat kubur dan pembahasannya, azab kubur itu bisa terhenti. Dan apabila azab kubur itu sudah berhenti, maka berikutnya nanti dia jadi enak. Dan terus sampai di hari kiamat, terus dia akan terus enak. Lah bagaimana azab kubur berhenti? Orang dikubur di azab itu kan berarti jelas karena dosa, kan gitu ya? Jelas karena dosa. Terus katakanlah dosanya lebih banyak daripada pahalanya, akhirnya dia diazab. Lah kok berhenti? Lah kalau berhenti nanti di akhirat sudah tidak diazab, sudah tidak diazab. Lah berarti lah enggak diazab di akhirat. Jawabannya iya, berhentinya ini kenapa? Karena diampuni oleh Allah SWT karena ada sebab. Nah, sebab itu apa? Sebab itu macam-macam. Sebab itu macam-macam. Gitu. Misal, dan ini penting ya. Salah satu amal itu ada yang pahalanya terus mengalir. Ya. Salah satu amal itu ada yang pahalanya terus mengalir. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Lah, kalau ada orang Islam yang meninggal, ketika dia meninggal dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan pahalanya. Tapi ada pahala yang mengalir terus. Terus punya anak dan anaknya jadi anak yang soleh, terus mendoakan dan memohonkan ampun orang tuanya. Dan dia meskipun dosanya banyak, dia dengan ikhlas juga misalnya ngajar ngaji anaknya orang sekalipun ya, terus akhirnya anak itu pinter ngaji karena diajarin, terus dia ya jadi orang soleh, ya ngajarkan yang lain, ilmu yang bermanfaat ya. Dia sudah meninggal, terus dapat pahala, dan akhirnya pahalanya menjadi lebih besar, akhirnya dihentikan oleh Allah azabnya. Dan kalau di kubur itu azabnya dihentikan, maka setelah itu berikutnya sampai hari kiamat sampai seterusnya akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena sesungguhnya azab kubur itu adalah awal dari pembalasan kepada orang itu. Sebagaimana di akhirat nanti azab itu bisa terhenti bagi orang yang punya iman, maka sejak dikubur azab itu juga bisa terhenti. Dan kalau sudah terhenti, maka sudah tidak kena azab lagi berikutnya. Nah, dan di sini penting untuk kita perhatikan supaya yang pertama kita berupaya bagaimana di dunia ini tidak menambah dosa dan bahkan berusaha menghapus dosa-dosa yang lalu dan terus meningkatkan amal, dan juga perhatian bagaimana saya punya amal yang pahalanya terus berjalan meskipun nanti sudah meninggal. Nah, itu penting. Nah, ada lagi yang lain? Tadi sudah dijelaskan bahwa para nabi, para rasul, para syahid, para soleh diberikan hak untuk memohon kepada Allah memberikan banyak orang lain. Nah, pertanyaan saya jika Nabi Muhammad memberikan syafaatnya pada saat berkumpul pada atas kapan para nabi, para rasul, para soleh bisa memberikan syafaat. Ya. Jadi syafaat uzma atau syafaat kubro itu adalah yang hanya dimiliki oleh Rasulullah atau yang punya hak hanya Rasulullah. Itu adalah syafaat pertama. Syafaat pertama. Gitu. Bagaimana syafaat pertama? Gitu. Jadi ketika manusia di mahsyar dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat artinya sangat parah. Nah, ini Rasulullah SAW satu-satunya yang akhirnya memberi syafaat
Memberi syafaatnya bagaimana? Mohon kepada Allah agar Allah segera memutuskan perkara manusia atau perkara hamba. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, lah kalau itu Rasulullah SAW memberi syafaat di situ, lalu para malaikat, para rasul yang lain, para nabi, orang yang mati syahid, gitu. Terus orang-orang soleh itu memberi syafaat kapan? Memberi syafaatnya. Memberi syafaat itu terus berjalan sampai terakhir. Sampai terakhir tidak ada lagi orang yang beriman di neraka. Sampai itu. Bagaimana itu? Ada hadis yang menunjukkan bahwa terakhir orang yang punya iman, tidak punya amal sedikit pun, dikeluarkan dari neraka. Bagaimana itu kisahnya? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang panjang sampai akhirnya hadis itu menyatakan semua telah memberi syafaat. Para rasul, para malaikat, para rasul, orang-orang yang bertakwa, semuanya yang diizinkan memberi syafaat telah memberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah SWT. Apa maksudnya? Makhluk, para malaikat, para rasul, orang yang bertakwa, semuanya telah memberi syafaat. Dan di neraka itu masih ada orang yang punya iman sekecil biji sawi atau sekecil dzarrah, sekecil benda yang paling kecil, gitu. Nah, yang hangus karena diazab di neraka, tapi masih punya iman, ya. Nah, sudah makhluk semuanya sudah memberi syafaat, tapi masih ada di neraka orang yang punya iman sekecil dzarrah, lam ya'mal khairan qad. Orang tadi itu yang disebutkan itu, mereka itu tidak punya amal sedikit pun. Punyanya hanya iman yang sangat rendah, tidak punya amal baik sedikit pun. Lalu ini peran Allah SWT terakhir, ya. Maksudnya terakhir yang berkaitan dengan orang yang punya iman ada di neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggenggam neraka satu genggaman. Nah, maka keluarlah mereka semua yang masih punya iman ini karena genggaman Allah terhadap neraka. Gitu. Nah, keluarlah dari neraka. Lalu mereka digiring ke telaga, kemudian akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan di surga masih sangat luas yang belum ada penghuninya. Lalu Allah SWT menciptakan makhluk seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, di antara faedah dari hadis tadi itu bahwa syafaat terakhir semua telah memberi syafaat selain Allah saja yang belum memberikan tanpa permohonan. Nah, jadi syafaat terus berjalan. Kalau syafaat uzma atau syafaat kubra tadi itu adalah pertama. Setelah itu terus izin turun kepada ini. Nah, ketika izin turun lalu dia kepingin berbuat baik atau kepingin menghindarkan dari kemadharatan yang lain, maka dia yang mendapatkan izin itu pasti akan memberikan syafaatnya. Nah itu, syafaat itu macam-macam. Syafaat orang yang di neraka supaya dikeluarkan, syafaat yang belum masuk surga supaya dimasukkan ke dalam surga. Dan misal syafaat Rasulullah yang lain, syafaat Rasulullah yang berkaitan dengan masuk ke dalam surga. Tidak ada yang dimasukkan ke dalam surga sebelum Rasulullah memberikan syafaatnya. Apa syafaatnya? Yaitu mohon kepada Allah, ya Allah, yang berhak masuk surga, masukkanlah ke dalam surga. Itu doa Rasulullah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena belum ada yang dimasukkan ke dalam surga meskipun dia dinyatakan sudah selamat. Karena itu akhirnya ada bab masuk surga itu adalah karena syafaat Rasulullah SAW. Tapi maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW sebelum mohon kepada Allah agar yang ahli surga dimasukkan dalam surga, belum ada yang dimasukkan ke dalam surga. Dan ini juga karena apa?
karena memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu malaikat belum memberi syafaat sebelum syafaatul uzma. Gitu. Adapun kapan malaikat itu memberi syafaat, wallahu a'lam. Tapi yang penting ada dalil malaikat pun akan memberi syafaat. Dan banyak orang-orang yang disenangi oleh malaikat. Gitu. Apabila orang itu begini maka malaikat itu senang. Gitu. Kalau orang itu keluar melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka malaikat itu senang. Kalau orang itu berkumpul bermajelis ilmu, malaikat itu meletakkan sayapnya karena senang kepada mereka. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan nanti di akhirat malaikat akan memberi syafaat. Memberi syafaat bagaimana? Ya tadi itu, mohon kepada Allah kebaikan untuk diberikan kepada siapa yang diinginkan oleh yang memberi ini. Nah, jadi itu. Nah, ada lagi yang lain? Nih. Jadi apa-apa kita itu berdasarkan apa? Tolong diulang terus. Jadi apa-apa kita itu berdasarkan apa? Apakah Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang ahli bid'ah itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan. Yang penting iman itu masih ada, maka masih boleh dimohonkan kebaikan kepada Allah gitu, oleh yang berhak memberi syafaat. Yang penting iman itu masih ada, maka boleh dimohonkan kebaikan, maksudnya boleh diberi syafaat. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah, apakah ahli bid'ah akan dimohonkan syafaat? Syafaat dalam hari ini adalah kebaikan ya, kebaikan. Akan dimohonkan kebaikan atau akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW? Jawabannya mudah-mudahan. Kenapa? Karena ahli bid'ah itu orang yang menjauh dari sunnah. Ulama ahlu sunnah memantapkan bahwa pelaku bid'ah itu adalah menjauh dari sunnah. Kenapa dia melakukan bid'ah? Sesungguhnya ketika orang itu melakukan bid'ah, ketika itu sudah langsung mengandung makna dia meninggalkan sunnah. Dan Rasulullah SAW itu mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Nah, adapun kalau dijawab enggak, juga tidak ada dalilnya. Dijawab iya, juga tidak ada dalilnya secara langsung. Boleh apa enggak? Boleh apabila masih punya iman. Karena itu jawaban kita adalah mudah-mudahan ahli bid'ah itu masih tetap diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masih punya iman. Itu. Dan itu mengandung makna, kalau ahli bid'ah saja diberi, apalagi yang berusaha kepingin jadi ahlus sunnah, mengikuti ulama-ulama ahlus sunnah, betul-betul berusaha bagaimana. Nah itu kalau ahli bid'ah saja diberi, maka ahlus sunnah lebih utama untuk diberi. Nah jadi itu. Nah, dan seandainya pertanyaan apakah yang berjuang untuk berusaha menjadi ahlu sunnah pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, juga belum tentu, kecuali syafaat uzma tadi itu ya. Nah, adapun syafaat uzma itu bukan dihapusnya dosa, bukan dikeluarkan dari neraka, bukan dimasukkan ke dalam surga. Itu ada semuanya sendiri-sendiri. Syafaat uzma adalah keadaan yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Nah, Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar Allah segera memutuskan perkara hambanya. Dan sesungguhnya ini kebaikan untuk yang baik, kejelekan untuk yang
yang jelek. Sesungguhnya syafaat uzma itu kebaikan untuk yang baik, kejelekan untuk yang jelek. Kenapa? Karena yang baik segera mendapatkan enaknya, dan yang tidak baik juga menjadi lebih cepat untuk mendapatkan hukumannya. Dan ada makna seperti itu di dalam hadis Bara' bin Azib yang berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Yang mendapatkan nikmat kubur itu berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah hari kiamat, supaya segera mendapatkan balasan kiamat yang betul-betul gitu, yang sangat tinggi, yang sangat, yaitu surga Allah SWT. Dan yang diazab di kubur berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat. Itu doanya. Nah, terus syafaat uzma tadi, ya Allah segerakan keputusan kepada hamba. Berarti ini kebaikan untuk yang baik, dan ini sesungguhnya kejelekan untuk yang jelek. Kenapa? Karena orang yang jelek itu sejak dikubur berdoa, ya Allah jangan kau tegakkan, jangan kau datangkan hari kiamat. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan syafaat uzma. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menanyakan, wahai Rasulullah, siapa orang yang beruntung dengan syafaat uzma ini, dengan syafaatmu ini? Yang beruntung adalah orang yang beriman. Adapun yang kafir sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari syafaat uzma ini. Nah, cukup ya. Ya, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.